kita juga saat ini sudah terhubung dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Karnilia. Ya, apa kabar Pak Teguh? Kabar baik. Iya, ini Timor Leste baru akan bergabung dengan ASEAN dan akan diresmikan pada Oktober nanti. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Teguh? Ya, Timor Leste itu memang berkeinginan untuk menjadi anggota ASEAN sudah lama sekali ya. Bahkan sebelum Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia tahun 76 juga sudah dibicarakan oleh founding fathers mereka, katakanlah begitu, untuk menjadi bagian dari ASEAN. Jadi kira-kira setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, mereka juga sudah membayangkan bahwa negara baru Timor Leste nanti itu harus menjadi bagian dari organisasi kawasan, karena itu apalagi sangat diperlukan ya di tengah perang dingin. Begitu Mbak. Nah jadi kalau saya berbicara dengan teman-teman saya di pemerintahan Timor Leste, ya mereka mengatakan mereka berkomitmen dan melihat bahwa ASEAN ini merupakan wadah organisasi kawasan yang bisa diandalkan ya untuk berbagai hal bagi Timor Leste. Terutama mereka berharap pada pembangunan ya. Baik, kalau melihat peluangnya otomatis akan mendapat banyak dukungan ya, apalagi di ASEAN, di Timor Leste nantinya. Ini akan berpengaruh terhadap berbagai sektor begitu, Pak Teguh. Iya betul. Nah sejauh ini kan yang masih keberatan itu adalah Myanmar ya. Karena Myanmar memprotes dukungan yang diberikan Timor Leste kepada gerakan pro-demokrasi di Myanmar ya sejak kudeta beberapa tahun lalu. Tetapi saya kira dengan mekanisme yang juga ada di ASEAN, yaitu ASEAN Minus X ya, saya kira penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN nanti sudah bisa dikatakan mulus. Nah, memang ada beberapa isu juga nanti yang akan dihadapi oleh Timor Leste, karena ada beberapa kondisi yang mereka harus penuhi ya, sehingga kehadiran Timor Leste nanti tidak menjadi persoalan baru, tetapi justru menjadi faktor yang memperkuat organisasi kawasan ini di tengah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi, utamanya terkait dengan pertarungan ekonomi, pertarungan geopolitik di kawasan kita. Juga tentu saja terkait dengan konflik-konflik internal yang ada di antara beberapa negara ASEAN, kan ada ya, yang untuk sementara di pending gitu atau tidak diambil keputusan karena prinsip-prinsip di ASEAN ini kan meminta semua hal itu dibicarakan secara damai gitu ya, non-intervensi dan seterusnya. Walaupun bisa jadi prinsip-prinsip itu sedikit makan waktu ya untuk penyelesaian. Baik. Tantangan terbesar yang mungkin bisa Anda lihat Pak Teguh, meskipun sudah masuk di ASEAN, tantangan terbesar bagi Timor Leste nantinya ke depan apa saja Pak? Tantangan Timor Leste saya kira tidak cukup banyak ya untuk bergabung dengan ASEAN ya. Nanti paling misalnya ada hal-hal yang sifatnya diplomatik lah, bahwa mereka harus memiliki kantor perwakilan di semua negara ASEAN yang 10 itu, terlepas dari bahwa mereka dengan Myanmar mereka sebetulnya sudah punya hubungan diplomatik juga gitu, tetapi karena kemarin Timor Leste memberikan dukungan pada gerakan pro-demokrasi, maka kelihatannya sedikit terganggu gitu ya. Nah kalau soal ekonomi begini, ASEAN sendiri saya pikir tantangannya sekarang justru berada di ASEAN gitu ya. ASEAN di tengah persaingan di kawasan kita lah. Kita bicara tentang persaingan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina ya, dalam memperebutkan apa yang kita sebut sebagai ASEAN ini. Kita tidak bisa menutupi fakta, kenyataan bahwa sekarang ini
ya sebagian dari negara ASEAN sangat dekat dengan Republik Rakyat Cina gitu ya, karena sangat dibantu. Misalnya Myanmar, Kamboja, kemudian Laos, bahkan Timor Leste juga sebetulnya memiliki kedekatan yang agak spesial dengan Republik Rakyat Cina. Sementara yang lainnya ya, katakanlah seperti Vietnam, seperti Filipina, itu memiliki persoalan yang cukup serius dengan Republik Rakyat Cina terkait dengan sengketa wilayah perairan di Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Republik Rakyat Cina sebagai bagian dari perairan tradisional mereka. Nah, saya khawatir bahwa nanti hal-hal macam begini akan mempengaruhi dalam pembicaraan, dan sudah pernah ya, misalnya tahun 2012 ketika Filipina memprotes penyerobotan wilayah perairan mereka oleh Republik Rakyat Cina dan meminta agar masalah itu dijadikan masalah ASEAN gitu ya. Tetapi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ketika itu, tolong dicek apakah itu di Myanmar atau di Kamboja, pihak tuan rumah menolak gitu ya, menolak dan menganggap bahwa konflik antara Filipina dan China itu adalah urusan bilateral, bukan urusan ASEAN dengan Republik Cina gitu. Nah ini saya pikir ya, dalam catatan saya ini adalah salah satu crack besar dalam sejarah ASEAN yang itu sedikit banyak mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN dalam hal ini kaitannya dengan Laut Cina Selatan. Memang saya kira ASEAN juga sebetulnya memiliki peran yang tidak kecil dalam perpanjangan sengketa di perairan ya. Karena sebetulnya sengketa di Laut Cina Selatan ini kan masalah di antara negara-negara ASEAN. Namun karena ASEAN memiliki prinsip-prinsip tadi non-intervensi, kemudian mengambil keputusan secara musyawarah gitu ya, akhirnya sejak tahun 90 pembicaraan mengenai sengketa antara negara ASEAN di Laut Cina Selatan ini depending. Terjadilah vacuum of power. Nah, karena vacuum of power berkepanjangan, akhirnya Republik Rakyat Cina sejak tahun 2009 merasa memiliki peluang besar untuk mengajukan klaim mereka atas Laut Cina Selatan gitu. Dan sekarang ya kita sudah sama-sama ketahui bagaimana klaim itu jadinya jadi sangat signifikan, jadi isu yang jauh lebih besar dibandingkan era 90-an. Baik, tapi Pak Teguh, Anda melihat nantinya jika pada Oktober nanti Timor Leste sudah menjadi anggota ke-11 ASEAN, Anda melihat bahwa Timor Leste mampu bertahan di ASEAN ini, di dalam grup ini, begitu Pak Teguh? Ya, saya kira kalau dari yang saya bincangkan dengan beberapa teman di pemerintahan Timor Leste, mereka memiliki komitmen yang cukup besar untuk menjadi bagian dari ASEAN dan sangat berharap bahwa sentrality ASEAN itu bisa kita pertahankan sehingga setiap negara anggota ASEAN, apakah itu founding members ataupun anggota yang kemudian bergabung belakangan dengan ASEAN, itu mendapat manfaat ya, terutama di situasi konflik ekonomi dan geopolitik yang sekarang semakin mengemuka ini gitu. Nah, saya sih masih punya keyakinan bahwa ASEAN ini dapat dikelola dengan baik ya, dan bisa menjadi salah satu pemeran kunci di level global, di mana semua pemimpin ASEAN ya, saya lihat cukup bisa untuk berkomunikasi. Pertama kita melihat komitmen yang ditampakkan oleh Presiden Prabowo, juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang selain melakukan pertemuan formal juga tidak punya hambatan untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan informal. Nah, saya kira Malaysia dan Indonesia ini bisa menjadi kunci utama yang akan membuat ASEAN di era sekarang ini yang dipenuhi dengan ketegangan ini bisa mempertahankan posisinya di kawasan global. Dan Timor Leste tentu akan mendapatkan manfaat yang tidak kecil dalam situasi ini. Baik Pak Teguh, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama RRI, dan tentunya kita berharap ini adalah hal positif ya dengan masuknya Timor Leste di organisasi ASEAN ini. Baik Mbak Kalimle. Baik, terima kasih Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, wawancara kita bersama Direktur Geopolitik
Grid Institute Dr. Teguh Santosa, dan memang Timor Leste akan resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pendengar pada Oktober 2025 nanti. Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Timor Leste sudah lama mengajukan diri sebagai anggota ASEAN dan akan menjadi negara termuda di organisasi tersebut. ASEAN sendiri telah menyusun peta jalan untuk Timor Leste yang berisi kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota penuh. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memberikan dukungan dan juga bantuan kepada Timor Leste dalam memenuhi persyaratan keanggotaan. Bergabungnya Timor Leste diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga politik bagi negara tersebut serta memperkuat ASEAN secara keseluruhan. Timor Leste juga dihadapkan pada tantangan internal seperti masalah ekonomi, kemudian sosial dan juga infrastruktur yang